Nah, ini contoh. Sekarang udah mulai masuk hitung-hitungan. Jadi coba ya nanti sambil dicoret-coret ya. Jadi di sini ada 3 kondisi ya, di mana ada kurs mula-mula, ada kurs melemah, ada kurs menguat. Ini istilah-istilah yang bisa terjadi di dalam kurs atau valuta asing ya. Contohnya, 1 US dollar itu kurs mula-mulanya sebesar Rp5.000 ya, sebesar Rp5.000. Lalu kursnya akan melemah ketika 1 US dollar itu sama dengan 7.500. Jadi perhatikan ya, kalau dikatakan kurs itu melemah, ini antara dolar dengan rupiah nih ya, antara dolar dengan rupiah. Jadi kalau dikatakan kursnya melemah gitu, nah berarti melemah itu dalam arti di sini 1 US dollar itu rupiahnya lebih besar, artinya dari kurs sebelumnya. Jadi kurs nilai rupiahnya lebih tinggi gitu, berarti kursnya melemah. Kebalikannya ya, jadi ya ingat-ingat gitu. Terus 1 US dollar dikatakan itu kursnya menguat apabila 1 US dollar itu nilai rupiahnya sama dengan 4.000. Jadi lebih rendah dibandingin kurs mula-mulanya. Ingat ya, jangan kebalik ya. Ini soalnya suka kebolak-balik di sini orang. Nah, sekarang contoh ya, harga 1 unit laptop itu dalam dolar ya. Jadi ini orang mau beli laptop ceritanya. Harga 1 unit laptop US dollar itu 1.200 harganya, 1.200 US dollar. Kalau itu diuangkan dengan mata uang dalam negeri, yaitu rupiah, gitu ya. Maka kalau 1 US dollarnya dengan menggunakan kurs mula-mula, harganya jadi berapa? 6 juta. Ayo siapa yang tahu 6 juta dari mana? 200 kali 5 kali 5.000. 1.200 US dollar kali 5.000. Betul. Ya. Jadi ini ya. Karena harga 1 unit laptopnya 1.200 US dollar gitu. Nah, kalau itu dirupiahkan, yang belikan orang Indonesia gitu ya, dirupiahkan gitu. Berarti kalau dia pakai kurs mula-mula, harganya itu 6 juta. Tapi kalau kursnya itu melemah, ya, ketika dia beli kemudian kursnya melemah, maka harganya jadi 9 juta gitu. Lalu kalau kursnya menguat, ya kursnya menguat, berarti harga satu ya apa harga laptopnya itu jadi 4,8 juta. Nah, di sini permintaan valuta asing itu, perhatikan ya, permintaan valuta asing itu akan meningkat apabila nilai tukar mata uang dalam negerinya menguat dibandingkan dengan mata uang luar negerinya. Itu ya. Jadi itu permintaan falasnya akan meningkat gitu. Oke, contoh yang berikutnya di kurs bebas, yaitu itu dari sisi permintaan yang pertama tadi ya, faktor yang mempengaruhinya. Kan ada 2, dari permintaan dan dari penawaran. Nah, sekarang kalau dari sisi penawaran valuta asing, di mana di sini kondisi penawaran valuta asing itu artinya ada keinginan orang asing untuk membeli barang dari suatu negara. Jadi kalau dari luar mau beli gitu ya, mau beli. Nah, tinggi rendahnya penawaran valuta asing itu tergantung harga barang dari suatu negara tersebut apabila dinyatakan atau dinilai dengan mata uang asing. Jadi penawaran itu bergantung kepada tinggi rendahnya mata uang, gitu ya. Contohnya tadi sama ya, kalau kurs mula-mulanya 5.000 1 US dollarnya, terus kemudian melemah itu di 7.500 dan menguat itu di 4.000. Sekarang dibalik, tadi kan dalam bentuk dolar. Sekarang ada harga seperangkat mebel, harganya 15 juta. Ada orang nih dari luar negeri mau beli mebel. Dia tahu harga kalau di rupiah kan harganya 15 juta. Tapi kalau dia kan beli harus konversi dulu dari dolarnya ya, dari dolarnya ke rupiah. Maka di sini kalau mau diuangkan dalam mata uang asing gitu ya, dalam mata uang asing berarti 1 US dollar itu di mana kursnya dipakai mula-mula, maka eh,
harga mebelnya menjadi 3.000 US dollar. Dari mana 3.000 US dollarnya? Ayo, dari mana? 15 juta dibagi Uh lima -uh. ribu. Dibagi 5.000. Oke, paham ya semuanya ya? Ini yang jawab cuma satu orang nih. Gitu. Paham. Oke, Paham, Bu. ya. Paham, Bu. 7.500 berarti dia 2.000. Terus kalau yang kursnya menguat, maka harga mebelnya itu menjadi 3.750. Jadi lebih mahal ya. Artinya di sini penawaran valuta asing itu dia akan meningkat apabila nilai tukar mata uang dalam negerinya itu melemah gitu ya, karena menjadi rendah di sini gitu ya dibandingkan dengan mata uang luar negerinya gitu. Oke. Nah, nilai valuta asing itu ya di dalam pasar barang yang terjadi di pasar nih ya gitu, yang terjadi di pasar itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang. Makanya di sini akan ada keseimbangan tercapai apabila jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Nah, itu juga kondisinya sama dengan pasar valuta asing, yaitu di mana permintaan valuta asingnya itu sama dengan penawaran valuta asing, maka itu akan terjadi keseimbangan gitu ya. Nah, ada terjadi juga perubahan kurs valuta asing, di mana di sini juga ditentukan apa namanya mekanisme pasar gitu. Jadi selalu dari waktu ke waktu pasti berubah. Kita cek aja di bank setiap hari ada perubahan terhadap kurs gitu ya. Nah, itu bisa dilihat perkembangannya. Ini nanti grafiknya sebenarnya tadi yang kita udah bahas ya. Uh, saya skip aja. Nah, faktor-faktor yang bisa memengaruhi perubahan kurs itu yang pertama karena selera masyarakatnya berubah. Jadi kalau penduduk dari suatu negara itu dia lebih senang menggunakan barang-barang produk impor, maka permintaan falasnya pasti akan meningkat. Ya, karena pembeliannya banyak untuk barang-barang impor gitu. Lalu kalau perubahan harga barang ekspor, selama harga barang ekspor suatu negara itu dia bisa bersaing dengan harga barang ekspor dari negara lain, maka penawaran valuta asingnya pun juga akan meningkat, gitu ya. Nah, kondisi yang ketiga, faktor yang ketiga yang bisa memengaruhi perubahan kurs itu adalah perubahan pada tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi. Ya, jadi di sini perubahan terhadap tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi itu akan berpengaruh terhadap aliran modal, ya aliran modal jangka pendek dan juga jangka panjang. Oke. Lalu yang berikutnya untuk faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kurs, nah ini yang sering terjadi ya, inflasi, yaitu kenaikan harga-harga umum. Jadi di sini kalau terjadi inflasi akan menurunkan nilai mata uang suatu negara, sehingga penduduk negara itu dia akan makin banyak mengimpor. Nah, karena makin banyak mengimpor, permintaan valuta asingnya pun bertambah. Nah, di lain pihak, harga barang ekspornya menjadi mahal dan itu berpengaruh terhadap permintaan luar negerinya, gitu ya, terhadap barang ekspor. Jadi bisa menurunkan penawaran valuta asing. Ya, ini jadi betul-betul saling terkait gitu ya, permintaan dan penawaran ini gitu. Nah, berikutnya adalah perkembangan ekonomi. Jadi di sini pengaruhnya itu tergantung kepada eh, bagaimana corak perkembangan ekonomi dari suatu negara. Kalau yang berkembang ekonominya itu orientasinya ekspor, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, itu udah pasti. Karena naiknya ekspor itu didukung dengan perkembangan produksi barang. Nah, kebalikannya, kalau yang berkembang itu adalah ekonomi di luar sektor ekspor, ya, nah, akan menjadi masalah ketika tidak didukung oleh kegiatan ekonomi yang ada di dalam negerinya. Gitu. Jadi kalau misalkan yang berkembang itu di luar ekspor, ya. Nah, ini akan menjadi masalah kalau
tidak didukung oleh kegiatan ekonomi dalam negerinya. Artinya ketika di dalam negerinya itu juga stuck gitu, nggak ada pertumbuhan gitu, ya itu akan menjadi masalah. Nah, tadi kan kita udah bicara pertama kurs tetap, lalu ada kurs bebas, ya. Lalu di sini kita juga harus tahu ada istilahnya lagi yaitu kurs distabilkan, gitu ya. Nah, kurs yang dibuat stabil ini karena adanya perjanjian internasional yang ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral dalam perbandingan tertentu dengan dolar atau valuta lainnya. Apa yang melatar belakangi kenapa ada kurs distabilkan? Yaitu karena ini terjadi di perang dunia kedua, gitu ya. Jadi ada keberatan-keberatan terhadap kurs yang tidak menentu pada saat itu, sehingga negara-negara maju itu bersepakat gitu ya untuk menstabilkan kembali kurs mereka. Nah, ini terjadi di tahun 1944 di Bretton Woods, USA, di mana dilakukan konferensi internasional. Tujuannya mengatur kembali nih tata pembayaran internasional. Nah, konferensi ini dibentuk oleh IMF. Pernah dengar ya, IMF ya, International Monetary Fund. Nah, tujuannya adalah untuk memperlancar kembali lalu lintas perdagangan dan pembayaran internasional. Apa yang dihasilkan dari konferensi Bretton Woods itu? Ya, di sini hasil keputusannya ditetapkan gitu. Perbandingan nilai tertentu dengan emas atau dolar Amerika itu di situ ditetapkan bahwa 1 ons emas murni itu nilainya sama dengan 35 US dollar. Jadi pada saat itu gitu ya. Nah, untuk valuta lainnya ditetapkan perbandingan nilai tertentu dengan emas atau dengan dolar sesuai dengan situasi saat itu. Lalu, pemerintah negara-negara yang bergabung di dalam konferensi tersebut, gitu ya, berkewajiban untuk mempertahankan kurs yang sudah ditetapkan di dalam batas ini, antara 1% sampai dengan 2% di atas atau di bawahnya. Jadi nggak bisa banyak-banyak. Jadi hanya ada dikasih toleransi kursnya itu bisa lebih 1% gitu ya, maksimalnya 2% atau bisa di bawahnya 1% maksimalnya 2% gitu ya. Jadi di situ udah diatur gitu. Nah, negara-negara anggota ya, negara-negara anggota yang tadi bergabung di dalam konferensi Bretton Woods itu gitu ya, itu akan membayar seperti kayak upeti kalau kita zaman dulu ya. Jadi ada jatah dalam bentuk emas. Ya, jadi dia harus iuran lah gitu, ngiur gitu ya, tapi dalam bentuk emas sebesar 25% dalam valuta dan juga di dalam valutanya sendiri atau dolarnya 75% gitu. Jadi 25%-nya dalam bentuk emas, 75%-nya dalam bentuk mata uang dolar gitu. Nah, di mana dana yang terkumpul itu dari setiap negara itu akan digunakan untuk saling membantu. Ceritanya begitu. Jadi saling membantu dan mempertahankan keseimbangan neraca pembayarannya. Itu. Nah, disitulah kenapa IMF itu termasuk Indonesia dulu waktu zaman Pak Harto lah ya, itu paling banyak minta bantuan ke IMF. Duitnya dari mana IMF? Ya ini tadi gitu loh. Dari yang iuran-iuran 25% dalam bentuk emas, terus 25% dalam bentuk dolar gitu ya. Jika suatu negara anggota itu mengalami kesulitan, ya artinya dalam neraca pembayarannya itu defisit, artinya kalau defisit itu kan ekspornya sedikit gitu ya, kalah sama impornya gitu. Maka negara tersebut tuh bisa minta bantuan IMF tapi dengan cara utang gitu, meminjam emas atau valuta yang dibutuhkan sehingga kursnya nggak sampai merosot gitu. Jadi di sini kemudian berlanjut di tahun 69 ya, ketentuan itu dilengkapi dengan mengadakan special drawing right. Nah, jadi ada istilahnya SDR, ya, special drawing right, terutama untuk membantu negara yang sedang berkembang yang mengalami kesulitan. Termasuk Indonesia dulu pernah
masuk ikut juga di ini ya, ikut kena nih, bukan kena, maksudnya eh mengalami itu ya, special drawing right ini. Nah, di sini setiap negara dia dikasih jatah lagi SDR. Kalau suatu negara itu dia defisit tadi ya dalam neraca pembayarannya, maka SDR-nya itu bisa ditukar dengan valuta yang dibutuhkan sehingga hutangnya itu bisa dibayar dalam valuta yang diperlukan. Ya hanya akal-akalannya aja nih gitu ya.